Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Anissa Ramasari dari SMA Negeri 2 Tanggul, perwakilan Lomba Debat Bahasa Indonesia SMA Award tahun 2025. Dewan juri yang saya hormati dan dewan ini mempersembahkan kepada kami yakni mengenai singularitas teknologi. Jadi mana saya pada musim pertama ini sebagai pihak oposisi atau pihak kontra. Teknologi memang sudah sangat canggih, merajalela di mana-mana dan sudah sangat berkembang pesat pada zaman yang modern ini. Yang dimana segala sesuatunya menggunakan AI, IoT, Internet of Things, yang dimana semuanya sudah bisa dilakukan oleh teknologi tersebut dan sudah secara otomatisasi. Yang dimana seharusnya manusia yang mengerjakan hal tersebut seperti mencuci piring, menghidupkan lampu, membuka jendela, menutup jendela, semuanya sudah dilakukan oleh teknologi, dan manusia bisa digantikan oleh teknologi pada zaman yang sudah sangat modern ini. Kemudian, maka saya akan jelaskan kembali singkatnya mengenai singularitas dari teknologi, yakni seperti yang kita ketahui mungkin itu sudah 50% yang ini berdampak buruk bagi manusia dikarenakan yang seharusnya dilakukan oleh manusia malah diambil alih sepenuhnya oleh teknologi. Dan bayangkan pada masa depan bagaimana jika teknologi itu sudah sangat benar-benar menguasai manusia. Bahkan singularitas teknologi ialah teknologi yang sudah sangat-sangat melebihi kecerdasan dan kemampuan dari manusia, dan manusia tidak bisa menguasai, menghentikan, dan mengendalikan teknologi tersebut. Dan untuk mempertegas emosi saya akan melanjutkan beberapa dan memaparkan beberapa hal faktor mengenai argumentasi saya mengenai singularitas teknologi. Yang pertama, teknologi itu dapat memakan otak manusia. Apa maksudnya? Yakni seperti yang sudah kita ketahui, teknologi sudah sangat merajalela pesat seperti AI dan lain-lainnya, sehingga otak kita itu tidak bisa untuk bekerja secara maksimal. Kita tidak bisa untuk menjadi yang berpikir kritis dikarenakan kita sudah sangat tergantung dan candu oleh teknologi. Kita hanya mengandalkan teknologi tanpa mengasah otak dan pikiran kita. Itulah yang dimaksud oleh memakan otak manusia. Teknologi adalah hal yang memakan otak manusia, di mana otak kita tidak yang seharusnya bekerja kini tidak bekerja dengan senormal-normalnya dan sestabil-stabilnya. Kemudian membuat ketergantungan dan kebodohan. Teknologi, jika kita hanya bergantung pada teknologi dan hanya mengandalkan teknologi seperti AI pada zaman sekarang, kita bisa lihat bukti nyatanya pada anak-anak zaman sekarang, yang dimana mereka hanya mengandalkan AI untuk mengerjakan sebuah seperti mata pelajaran, tugas-tugas sekolah, dan itu yang menyebabkan kebodohan. Memang nilai berkata itu adalah hasil yang bagus, akan tetapi nilai pada diri kita, pada otak kita, kemampuan diri kita sangat rendah karena kita tidak mengetahui hal-hal atau kemampuan ilmu baru yang termasuk ilmu tersebut hanya dilakukan oleh teknologi dan dijawab oleh teknologi, dan nilai itu hanyalah nilai yang benar-benar buta dan tidak membanggakan sama sekali. Kemudian kehilangan skill dan jati diri yang sebenarnya. Apa itu? Kehilangan skill dan jati diri yang sebenarnya. Skill kita jadi berkurang, jadi menurun dikarenakan kita jarang mengasah, sama seperti otak. Otak kita jarang diasah, skill dan kemampuan kita juga tidak diasah, sehingga kita kehilangan kemampuan diri. Mungkin yang sebelumnya kita sebelum adanya perkembangan teknologi ini kita benar-benar sangat unggul, sangat-sangat kreatif, berpikir kritis. Akan tetapi selama teknologi ini kita hanya mengandalkan teknologi, kemudian tidak mengasah segala hal yang sebelumnya kita miliki, keunggulan kita miliki seperti berbakat dalam berbicara, dalam maju ke depan, sehingga waktu teknologi itu ada kita tidak lagi mengasah hal yang kelebihan dari diri kita. Itulah yang membuat kehilangan skill dan jati diri yang sesungguhnya dari diri kita oleh teknologi. Kemudian kurangnya ekonomi di antara sesama dan keharmonisan juga. Apa yang dimaksud oleh kehilangan ekonomi? Artinya itu maksudnya menurunnya ekonomi dan keharmonisan sesama. Keharmonisan sesama yang dimana teknologi kita hanya bekerja atau berbincang melewati teknologi seperti elemen WhatsApp, kemudian seperti DM, Instagram, dan lain-lainnya, sehingga kita jarang berkomunikasi secara langsung atau berhubungan langsung dengan orang-orang atau teman-teman kita yang sebelumnya mungkin yang berada atau tinggal jauh di luar kota dan lain-lainnya, sehingga itu yang membuat
keharmonisan kita berkurang. Begitu pula di orang-orang terdekat kita. Kita jadi kurang untuk bersosialisasi atau berbincang secara langsung karena hanya mengandalkan elemen WhatsApp dan telepon. Kemudian ekonomi, yang dimana seperti sebelumnya, jika otak dan keterampilan dan skill kita jarang diasah, akhirnya itu juga akan menyebabkan ekonomi atau kesusahan untuk mencari lapangan pekerjaan. Karena seperti yang kita ketahui, lapangan pekerjaan saat ini itu sangat mungkin bisa dibilang lebih harus kritis lagi. Dan karena itu, jika kemampuan dan skill juga otak kita tidak benar-benar diasah sedari dini, sehingga pada masa depan kita kehilangan keunggulan diri kita, akhirnya kita akan kesulitan untuk mendapatkan suatu pekerjaan. Itulah yang saya sebutkan mengapa teknologi dan singularitas teknologi ini benar-benar harus segera dihentikan, dan semoga saja tidak akan terjadi pada masa mendatang. Kesimpulannya, bahwa singularitas teknologi ini saya anggap itu benar-benar buruk, dan 99% itu buruk. Memang teknologi itu ada positifnya, akan tetapi saya rasa teknologi pada zaman saat ini itu juga tergantung pada cara orang-orang memakai dan cara orang-orang mengendalikan, menggunakan. Jika digunakan dengan cara yang salah, maka teknologi itu juga akan bersifat sangat fatal untuk masa depan kita bersama dan keberlangsungan hidup kita bersama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.